Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 Maret 2025 bersama Romo Vincent Widi MJL dari Manila, Filipina. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar Fresh Juice Audio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya lagi Romo Vincent Widi dari Missionaries of God's Love. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan Injil dari Lukas bab 15 ayat 1-3 dan 11-32. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang bekerja berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu.
tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Fresh Juice yang saya kasihi, pada Minggu Prapaskah keempat ini, gereja memberikan kepada kita salah satu perumpamaan yang luar biasa jalan cerita dan maknanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang atau The Prodigal Son. Karena begitu sering kita membaca dan merenungkan perumpamaan anak yang hilang ini, yang begitu kaya, saya akan fokus pada satu poin saja, yakni ketika si bungsu sudah menerima harta warisan dari ayahnya, dia pergi kemana? Dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, negeri yang jauh itu di mana sih? Tidak dikatakan dengan jelas di mana, apakah itu sebuah negara, kota, atau tempat, tidak ada namanya. Nah, di dalam terjemahan kitab suci bahasa Yunani dikatakan si bungsu itu pergi ke Kora Makra. Nah, Makra itu artinya besar atau makroskopik. Nah, Kora artinya open space atau ruang terbuka atau ruang kosong. Dengan kata lain, si bungsu pergi ke negeri yang jauh itu adalah pergi ke great emptiness atau kekosongan yang besar. Jadi sangat bertolak belakang dengan kehidupan bersama ayahnya, di mana semuanya berkelimpahan, ya, banyak berkat. Tetapi malahan si bungsu memilih untuk pergi ke great emptiness atau kekosongan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa si ayah, ya, membiarkan si bungsu pergi ke Kora Makra. Dan kita tahu akhirnya hidupnya berakhir sengsara, ya. Bukan sengsara membawa nikmat, tetapi nikmat yang sementara membawa sengsara. Para pendengar Fresh Juice yang saya kasih, Allah, ya, menghormati, ya, kebebasan kita, ya. Jadi si ayah itu menghormati kebebasan si bungsu, menghargai kebebasan kita. Ketika kita memberontak melawan Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita seperti boneka yang harus menuruti apa yang Tuhan mau. Tetapi apa? Tuhan membiarkan kita untuk merasakan atau mengalami konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Karena Tuhan, sekali lagi, memberikan kebebasan. Jadi sang bapa, ya, membagikan miliknya. Apakah sebenarnya itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang ayah mau kepada si sulung? Sebenarnya tidak. Tetapi si bungsu yang menuntut. Jadi sang ayah menghormati kebebasan si anak tersebut dan membiarkan itu terjadi. Dan inilah yang namanya tragedi, ya, tragedi dosa. Semuanya ada di sana, ya. Nah, apa selanjutnya? Ya. Si sulung, ya, sebenarnya juga berada dalam situasi Kora Makra. Walaupun
tinggal bersama ayahnya, dia mengalami kekosongan yang besar. Bagaimana kita tahu? Dari caranya si sulung mengungkapkan perasaannya, ya. Dikatakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembut kambing itu untuk dia. Nah, perhatikan baik-baik kata-kata melayani. Aku telah melayani, ya, dan tidak pernah melanggar, patuh, taat. Inilah sebuah relasi perintah, ya, taat, tidak pernah melanggar. Walaupun dekat dan sangat dekat secara fisik dengan ayahnya, si sulung tidak mengerti sang ayah. Inilah yang katakanlah bahasa bisnis, ya, dalam kora makra. Ya, aku bekerja supaya Tuhan memberikan ini dan itu. Tuhan tidak ingin kita berelasi dengannya dengan cara yang demikian, ya. Dalam bahasa Latin, do ut des, saya memberi supaya Tuhan memberi, ya. Tapi Tuhan ingin kita berelasi dengannya dengan kebebasan mencintainya, karena dia lebih dahulu mencintai kita. Nah, sebagai akhir permenungan kita pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, apakah kita juga saat ini berada di negeri yang jauh, di kora makra, entah berantah, entah itu sebagai anak bungsu atau sebagai anak sulung, ya, mari kita sama-sama kembali ke rumah Bapa, ya, di mana ada kelimpahan berkat yang bisa kita rasakan dan kita bisa membagikan berkat itu untuk orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 Maret 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.